Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Dia Salma Fauzia dengan NPM 242151111054 dari kelas 2024B jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Tahukah kalian bahwa setiap peserta didik tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga mengalami perkembangan emosi dan sosial? Kemampuan mengelola emosi serta menjalin hubungan sosial yang baik menjadi bekal utama bagi peserta didik untuk beradaptasi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Coba kalian bayangkan bagaimana suasana di kelas jika setiap peserta didik mampu mengelola emosinya dengan baik, atau justru sebaliknya, bagaimana jika sebagian peserta didik mudah marah dan sulit bekerja sama dengan teman sebayanya? Video ini akan membahas mengenai pentingnya perkembangan emosi, dan sosial, agar dapat memberikan dukungan pada tahap perkembangan peserta didik. Seorang tokoh bernama Daniel Goleman berpendapat bahwa perkembangan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Ciri dari perkembangan emosi melibatkan perubahan fisik dan mental. Detak jantung meningkat, tubuh gemetar saat cemas, dan wajah memerah saat malu itu tanda perubahan fisik saat emosi. Ketika seseorang menyalahkan diri sendiri ketika mengalami hal yang buruk merupakan perubahan mental saat emosi. Lalu, apakah ketika seseorang mengalami emosi akan berkaitan dengan kehidupan sosialnya? Sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Perkembangan sosial yang baik yaitu ketika peserta didik menaati norma sosial. Ciri perkembangan sosial peserta didik pada awalnya cenderung egois, namun seiring waktu mulai belajar bekerja sama. Semakin bertambah usia, ia nyaman berinteraksi dengan teman sebaya, hingga ia muncul rasa kepedulian dan memahami rasa tanggung jawab. Sekarang bagaimana sih implikasi dari emosi dan sosial? Dalam interaksi sosial, ketika emosi stabil dapat membantu siswa menjalin hubungan baik dengan teman dan guru. Dalam proses belajar, emosi positif mendorong siswa lebih aktif, fokus, dan merasa nyaman bertanya tanpa takut dihakimi. Dan dalam perkembangan diri, peserta didik belajar empati, toleransi, serta menghargai perbedaan yang penting untuk perkembangan kepribadian. Melalui studi kasus, terdapat contoh nyata bahwa adanya perkembangan emosi dan sosial peserta didik yang kurang baik. Seorang anak laki-laki dengan ciri agresif, sering membuat gaduh, suka berbicara kasar, mudah marah, sering terlibat perkelahian, dan merusak fasilitas sekolah, akan mendapati konsekuensi seperti dijauhi teman, sulit untuk fokus belajar, dan merasa sendiri. Langkah yang bisa diambil untuk menghadapi peserta didik tersebut yaitu dengan memberikan bantuan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Perlu diingat bahwa kunci keberhasilannya terletak pada proses yang konsisten, dukungan lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi dan sosial peserta didik saling berkaitan erat dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi, belajar, berkembang di lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Sedangkan emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar dan konflik sosial. Setelah dibahas tuntas, apakah kita sebagai calon pendidik siap bekerja sama dalam mengawasi perkembangan emosi dan sosial peserta didik agar berjalan optimal? Renungkan itu. Terima kasih dan sampai jumpa.